setiap kali mendengar nama Winona dan Ferrell, langsung hati ini kayak sayang banget, miris banget. Dan kenapa ya kok sampai ini bisa seperti itu. Dan ini akan sulit, selama-lamanya akan sulit. Akan ada banyak momen di mana mereka ini akan barengan, dan hampir, tapi itu nggak akan mungkin. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Rasanya itu sedih banget. Saya jadi teringat film Patah Hati, seperti Titanic, Romeo and Juliet, dah banyak lagi film-film yang lainnya. Saat saya mendengar kata Wilfer atau Winona dan Ferrell. Kenapa? Karena mereka berdua ini saling menyayangi, saling cocok, mengerti satu sama lain. Tapi karena perbedaan agama, mereka tidak bisa menikah. Bahkan di salah satu video yang cepat sekali ditonton oleh banyak Wilfer ini tadi, Ferrell Bramasta mengaku di depan Boy William jika ternyata wanita yang paling mengerti dia adalah Natasha Winona dibandingkan Livia Nata dan bahkan Feby Rastanti sekalipun. Setiap kali mendengar nama Winona dan Ferrell, langsung hati ini kayak sayang banget, miris banget. Dan kenapa ya kok sampai ini bisa seperti itu. Kalau kita lihat menggunakan kartu, brand Ferrell dan Winona atau Wilfer ini masih sangat menarik banyak orang. Bahkan di konten channel Ferrell Bramasta sekalipun, jika mencantumkan nama Winona, penontonnya pun ini langsung ratusan ribu seketika. Begitu pula di konten di dalam channel Natasha Winona. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya banyak sekali, jutaan orang di sana berharap agar mereka ini bersama. Tapi hayal kepalang bahwa ini tidak akan mungkin terjadi selama agama mereka ini masih berbeda, dan keyakinan ini akan terus menghantui dan menjadi jurang pemisah, atau dibahasakan oleh Ferrell Bramasta ini sebagai a big gap. Dan ini sangat-sangat menyesakkan hati. Apakah betul pengakuan dari Ferrell bahwa tahu luar dan dalam? Selama memang Ferrell Bramasta berhubungan dengan banyak sekali wanita, Natasha Winona ini satu-satunya yang berhasil akhirnya secara resmi dipacari dan juga mendapatkan restu dari mungkin jutaan rakyat Indonesia yang mendoakan mereka berdua ini karena cocoknya mereka, yang chemistry-nya sangat-sangat di dalam sinetron-sinetron mereka. Dan ini sesuatu yang sebenarnya Ferrell nggak usah ngomong juga semua masyarakat Indonesia pasti langsung percaya. Tapi aduh, sayang banget. Dan ini disayangkan karena walaupun akhirnya banyak orang-orang yang bilang ini kayaknya mereka akan menikah dan sebagainya, kayaknya saya mungkin hanya satu-satunya yang berani bilang kalau ini akan sulit. Dan saya sudah katakan mengapa, dan sampai detik ini pun masih sulit. Agama memang utama, tapi sebenarnya pindah agama itu sepertinya memang pernah dijajaki oleh salah satunya. Tetapi kembali lagi, mereka berdua ini dijaga oleh anggota keluarga yang paling kuat menjaga mereka, yaitu mama mereka. Kalau mereka ini tinggal bareng sama papanya, kayaknya akan beda cerita. Papa ini akan lebih santai, tapi kalau mama, apalagi mamanya di sini ini saling taat pada keyakinan mereka, ini pasti akan sulit. Dan walaupun tidak hanya itu, tetapi nah betul, ada satu hal yang juga sangat sulit di sini adalah menjaga budaya dari garis keturunan ini tadi, terutama di Winona. Ini yang kalau menurut saya sangat sulit. Mengapa? Karena Winona sendiri tinggalnya juga masih di Jakarta dengan komunitas yang banyaknya komunitas orang-orang Chinese atau Tionghoa. Dan saya pikir dia ini akhirnya terus kemudian masuk ke kalangan Ferrell Bramasta ya karena mungkin pekerjaannya ada di situ. Tapi untuk pergaulan saya pikir ya sama seperti orang-orang yang lainnya. Mereka akan lebih nyaman jika mereka bergaul dan hidup di sekitar orang-orang yang sama seperti mereka. Dan ini akan sulit. Mungkin agak berbeda jika ternyata tinggalnya itu sama seperti mungkin Master Deddy Corbuzier yang akhirnya tinggal di daerah selatan dan terus kemudian menikahnya juga dengan orang-orang yang berbeda suku dengan dirinya ini tadi, dan orang-orang yang lainnya juga sebenarnya ada banyak di sini. Tetapi hal ini sepertinya akan sulit untuk pasangan ini tadi. Nah, makanya saya juga katakan jika ternyata ingin, ya harus tinggalnya agak jauh dari mereka berasal ini dari mana. Ini akan memudahkan dan lebih mudah jika mereka ternyata menjajaki untuk bisa bersama. Dan ini akan sulit, selama-lamanya akan sulit. Akan ada banyak momen di mana mereka ini akan barengan,
Dan hampir, tapi itu nggak akan mungkin. Hampir terus nggak akan mungkin. Dan saya kira ini akan sulit. Terus sulit, selama-lamanya akan sulit. Dan saya nggak mau bikin konten hanya untuk cari penonton dengan bilang, mereka ini kayaknya ada kemungkinan dekat dan sebagainya. Kalau saya enggak, saya bilang enggak. Kalau iya, saya akan ngomong iya. Dan kalau menurut saya sulit untuk Natasha Wilona dan Pharrell. Walaupun permintaan masyarakat dan nama Will Ferrell ini pasti akan masih tetap mengundang banyak orang yang penasaran, berharap mereka ini bisa bersama. Dan akhirnya mereka ini akan terus terpisah, dan saat menikah pun akan sulit karena patokannya adalah harus cari yang lebih, atau kalau enggak ya mereka akan balik lagi mengingat masa saat mereka ini bersama. Terus akan seperti itu. Maka agar tidak terjadi satu CLBK di masa depan, saya pikir di sini mereka harus ketemu dengan seseorang yang lebih. Yang ditakutkan adalah saat mereka nanti menikah, tinggal jauh dari orang tua, nasihatnya ini berkurang, dan terus kemudian nekat untuk menjajaki cinta yang lama. Apalagi kalau didukung seluruh Indonesia, saya pikir akan terjadi sebuah prahara. Nah, ini jangan sampai terjadi. Semoga tidak ada suatu orang pun yang kembali dari masa depan ke masa kini untuk melihat ramalan saya dan ramalan buruk ini akan terjadi. Semoga tidak. Dan apakah mereka akan masih dipasangkan? Saya pikir sih masih. Untuk brand Will Ferrell dan mereka berdua ini masih akan terus dipasangkan di dalam banyak sinetron. Saya pikir juga ini adalah satu hal yang tidak usah diramalkan. Mereka berdua ini jelas menjadi jaminan mutu, dan kalau dipasangkan sebenarnya akan menarik banyak sekali orang-orang untuk datang dan menonton. Tapi sayangnya setiap pemasangannya ini akan membuat mereka sakit hati, membuat mereka ini seakan-akan bersama tapi tak mungkin memiliki. Dan hal seperti ini mungkin juga kalian alami. Untuk kalian semua yang mengalami hal sama dan ingin kartunya dibacakan, silakan hubungi nomor di bawah ini. Jika saya melihat dan memiliki masa depan yang terbaik dengan kartu-kartu saya. Dan walaupun mereka ini berpotensi untuk backstreet nanti, tapi kalau menurut saya di sini tetap jodoh mereka ini akan dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Benar sekali. Pharrell yang dekat dengan mamanya dan juga Natasha Wilona pun seperti itu akan dijodohkan dengan orang-orang yang kalau menurut saya ini jadi pilihan kedua orang tuanya. Karena mereka sepertinya akan sulit untuk move on. Dan satu-satunya cara menjodohkan, dan semoga nanti jodohnya ini akan lebih baik dari pasangannya saat ini. Karena untuk menjaga apa yang tadi saya katakan tidak terjadi nanti. Lalu siapa yang akan lebih susah move on? Kalau menurut saya tetap Pharrell ini akan lebih susah untuk move on dari kenangan masa lalunya dan apa yang ada di perasaannya. Sedangkan Wilona mungkin akan lebih make sense, lebih tahu, dan ya sebagai seorang wanita kan apapun yang ada di depan harus dilakukan ya dia lakukan. Tapi sayang cinta mereka, asmara mereka ini akan terjebak di masa lalu dan akan terus di situ. Maka mumpung masa lalunya masih masa sekarang, untuk kalian semua yang masih pengen bayangin sebelum mereka akhirnya saling menikah, bayangkan selekat mungkin bagaimana jika mereka ini bersama dan menikah. Dan walaupun Wilona ini sudah move on sekalipun, kalau menurut saya dia ini masih akan tetap gak tega dengan Pharrell. Dan kalaupun ternyata dia punya kesempatan untuk menikah, sepertinya dia akan menunggu sampai Pharrell ini menikah, menemaninya untuk sampai Pharrell menemukan wanita idamannya. Dan kita akan lihat bahwa Pharrell ini sangat susah move on dari Wilona. Dan bahkan sekarang pun ini, kalaupun ada wanita-wanita, saya katakan ini hanya bikin konten. Pharrell lebih dekat dengan boy squad-nya ini tadi, dan itu sepertinya adalah sebuah cara untuk melupakan karena rasanya sudah nggak ada wanita lain yang bisa memberikan rasa. Dan meskipun ini yang terjadi, harapan saya Pharrell akan bisa menemukan siapa wanita yang berikutnya ini tadi. Dan jika ternyata pun di dunia maya ini harus tetap dipasangkan, semoga ini akan menjadi pasangan yang abadi, pasangan yang dinanti-nanti dan akan terus tetap abadi di benak mereka yang menggemari. Kembali untuk kalian semua yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.